Shalom, selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian di channel GMAHK Yosodipuro. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ringkasan sekolah Sabat pada hari Selasa untuk pelajaran ke-12 kita yang berjudul Materai Allah dan Tanda Binatang bagian 2. Untuk judul pelajaran hari Selasa pada tanggal 13 Juni 2023 berjudul Strategi Terakhir Setan. Namun sebelum saya membahas hari Selasa ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Pada saat ini kami akan mempelajari bagaimana siasat setan yang terakhir di akhir zaman ini Bapa. Pimpinlah kami agar dapat mengerti bagaimana pembelajaran pada sekolah Sabat pada hari ini Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, judul pelajaran pada hari Selasa memiliki tema strategi terakhir setan. Pada zaman akhir ini, banyak survei yang mengungkapkan bahwa masyarakat atau pemerintah sedang mengalami sebuah perselisihan dalam rasa kepercayaan. Masyarakat memiliki rasa kurang percaya terhadap pemerintah pada zaman ini. Kita mengetahui bahwa banyak sekali terjadi korupsi yang terjadi di negara ini maupun di negara luar. Banyak sekali kasus-kasus yang pemerintah lakukan sehingga masyarakat tidak memiliki rasa percaya. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah, di manakah orang yang cocok atau siapakah orang yang cocok untuk mengemban moral dalam sebagai pemimpin di dunia ini? Di dalam nubuatan Wahyu mengidentifikasikan bahwa kuasa binatang sebagai sosok yang berada di bawah naungan persatuan agama atau politik, dan ini dia mengambil alih di dalam peran kepemimpinan pada saat ini di dunia ini. Setan mulai memasuki orang-orang yang berkuasa di dunia ini dengan melakukan intervensi melalui pikiran-pikiran mereka dibuat sehingga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat luas. Pemerintah pada saat ini, orang-orang yang berkuasa tidak tanggung-tanggung dalam melakukan pembasmian di dunia ini. Tidak ragu-ragu untuk mengorbankan jiwa manusia yang tidak bersalah. Lalu pada pelajaran ini kita diminta untuk membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, saya akan membacakannya. Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Pada akhir zaman ini Bapak dan Ibu sekalian, para penguasa dan setan bersekutu untuk melawan tentang otoritas ketuhanan. Otoritas Yesus, bagaimana mereka menentang tentang hidup kasih, dan terutama sebagai orang Advent kita percaya bahwa di akhir zaman nanti akan timbullah suatu undang-undang, yaitu adalah undang-undang Sandelo. Pernahkah kita berpikir strategi apa yang mungkin digunakan setan untuk menyatukan bangsa-bangsa? Sejarah sering berulang. Mari kita sedikit flashback ke belakang. Kita menemukan pelajaran berharga dari runtuhnya kekaisaran Romawi. Ketika invasi Jermanis dari utara menghancurkan Eropa Barat, Kaisar Romawi Konstantin beralih ke agama. Otoritas gereja dikombinasikan dengan kekuatan negara menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan Konstantin. Bagaimana pengaruh-pengaruh petinggi-petinggi dunia pada saat ini mencoba untuk bergabung dengan gereja. Kita mengetahui bahwa Vatikan saat ini merupakan negara agamais yang terbesar dan terkaya di dunia saat ini. Dan mereka tentu saja sudah tidak lagi pure secara keagamaan, namun mereka fokus juga terhadap politik, dan saat ini dunia sedang berada di dalam kendali mereka. Sejarawan terkenal Arthur Weigel menyatakan dengan jelas, gereja menjadikan hari Minggu suci, sebagian besar karena itu adalah perayaan mingguan harian matahari, karena merupakan kebijakan Kristen yang pasti untuk mengambil alih perayaan-perayaan kafir yang disenangi oleh orang-orang secara tradisi dan memberi perayaan itu makna Kristen.
Tulisan ini diambil dari buku The Paganism in Our Christianity, New York, ditulis oleh J.P. Putnam Sons pada tahun 1928 di halaman yang ke-145. Kita melihat bahwa pada saat ini kita sedang mengalami krisis besar. Seluruh dunia ciut, terluka, dan ketakutan. Orang sangat membutuhkan seseorang untuk membawa stabilitas dan perlindungan. Beginilah ironinya hal yang muncul pada masa lalu, dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ini tidak bisa terjadi lagi. Menurut ramalan, sesuatu akan menyebabkan peristiwa-peristiwa pada akhir ini. Meskipun sulit untuk mengetahui bagaimana semua ini bisa terungkap, dunia telah melihat bagaimana perubahan besar yang terjadi, dan juga sangat cepat. Meskipun kita tidak tahu detailnya tentang apa yang akan datang, kita harus siap untuk apapun yang datang. Mari kita menyiapkan Bapak Ibu sekalian, di tengah guncangan setan mempengaruhi politik-politik orang-orang pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, kita harus mempersiapkan diri kita untuk tetap teguh di dalam Kristus. Ingat Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang Advent kita harus memegang teguh tentang prinsip hari Sabat. Dan itu yang akan menjadi sebuah perbedaan kita di akhir zaman nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam iman dan keseharian kita. Amin.